lebih pusing bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziraili Nafitza Putri dengan NIM 1010625000029. Jurusan Teknik Sistem Energi dari kelas TR4901. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Mari kita jelaskan materi tentang sholatnya baik, maka agamanya pun baik. Seperti pengertiannya, sholat merupakan tiang agama dan ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Seorang muslim yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agamanya, sedangkan yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan agamanya. Sholat bukan hanya sekedar gerakan tubuh atau bacaan lisan, tetapi bentuk penghambaan dan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, seseorang diajarkan untuk disiplin, bersyukur, serta menjaga diri dari perbuatan tercela. Yang dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shola innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar wallazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat yang baik bukan hanya diukur dari seberapa sering seseorang melakukannya, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga waktu sholat, melaksanakannya dengan khusyuk, serta memahami makna dari bacaan yang dibaca. Sholat yang dilakukan dengan hati yang sadar dan penuh penghayatan akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan membuat seseorang berhati-hati dalam bertindak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah seseorang, yang ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, maka tidak tersisa kotoran sedikit pun pada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menjaga sholat akan terlihat perilakunya di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Di sekolah, ia akan menjadi siswa yang disiplin, menghormati guru, dan tidak mencontek. Di rumah, ia berbakti kepada orang tua dan menjaga ucapan. Lalu, di masyarakat, ia menjadi pribadi yang santun dan suka menolong. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat akan kehilangan ketenangan hati, mudah berbuat dosa, dan hidupnya menjadi jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam surat Maryam ayat 59. Fakhalafa mim ba'dihim khalfun adla'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna gaya, yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Lalu ada ciri-ciri orang yang sholatnya baik, antara lain ia rajin berbuat baik kepada sesama, menjauhi perkataan kotor, tidak sombong, mudah memaafkan, dan selalu menjadi teladan bagi lingkungannya. Nah, berarti orang-orang yang tidak tersebut di perilaku yang tadi, maka orang-orang tersebut sholatnya tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu tidak menambah apapun kecuali menjauhkannya dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, materi yang saya jelaskan sepertinya sudah cukup. Maka di sini saya akan
menjelaskan kesimpulan mengenai materi saya. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sholat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian seorang muslim. Sholat yang baik dan benar akan mencegah perbuatan keji dan mungkar serta menciptakan pribadi yang jujur, disiplin, sabar, dan rendah hati. Sebaliknya, melalaikan sholat akan menyebabkan seseorang jauh dari Allah dan mudah terjerumus pada perbuatan dosa. Oleh karena itu, marilah kita menjaga dan memperbaiki sholat agar menjadi ibadah yang khusyuk, bermakna, dan membawa pengaruh positif dalam kehidupan. Rasulullah SAW mengingatkan, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.